Bapa yang Maha Kuasa, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala rahmat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh melalui tahun 2022 dan sekarang kami ada di musim yang baru ya Bapa, kami percaya penyertaan-Mu akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, tangan-Mu yang kuat akan selalu menuntun dan menopang kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami angkat hati kami, kami bawa syukur kami ke hadapan-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
Ya, boleh silakan tuh teman-teman. Oke, shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan ya, kita ada sedikit hot di sini. Tapi kita percaya sukacita Tuhan melimpah di malam hari ini. Amin. Saya coba, saya izin buat buka masker ya. Nanti saya sesak nafas nih kalau ini. Oke, sebelumnya perkenalan. Mungkin teman-teman di sini banyak muka-muka baru ya. Kalau di belakang rasanya sudah kenal sama saya karena sudah muka lama kayak Alfa, Fani gitu ya. Perkenalkan, nama saya Puk Hengki. Saya aktif melayani komunitas Amazing Grace. Khususnya saya di Persekutuan Doa Keluarga Muda. Saya sudah menikah dan anak saya ada di belakang tadi. Teman-teman sempat main ya sama anak saya. Oh iya. Kalau dia cute berarti itu dari saya. Oke. Saya seperti teman-teman juga dulu sering setiap Rabu dulu sebelum pandemi kita selalu kumpul di sini. Kita Senin sampai Jumat rasanya dulu Senin sampai Jumat kita sering dipanin. Kita memilih bukan meninggalkan pekerjaan ya, tapi meninggalkan seharian kita bersekutu bersama bareng-bareng sama teman-teman. Dulu mungkin gak sebanyak ini ya teman-teman, tapi puji Tuhan teman-teman semuanya malam hari ini meluangkan waktu berkumpul bersama malam hari ini. Oke, paling perkenalan singkatnya seperti itu. Oh ya, saya juga bekerja di salah satu bank swasta dan puji Tuhan saya sampai saat ini masih diberikan WFH ya. Jadi puji Tuhan teman-teman yang macet-macetan, saya kaget waktu ke Jakarta. Rumah saya saya anak selatan, tapi Tangerang Selatan ya, bukan selatan beneran. Saya agak kaget waktu ke Jakarta, agak macet di Jakarta ya. Tapi puji Tuhan saya masih bisa WFH, seminggu sekali masuk dan saya lumayan datang ke sini. Tapi saya mau sharing nih nanti 1,5 jam ke depan, tapi bukan sharing doang, tapi kita mau bermain game bersama ya. Oke, saya mau klarifikasi dulu nih. Saya di lobby sama Jojo harusnya fellowship, tapi judulnya pilihanku gitu kan. Kayak serem banget. Pilihanku apa itu, bawahnya ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Oh ya, saya lupa, selamat Natal dan Tahun Baru ya teman-teman ya. Kalau untuk Natalnya sebenarnya teman-teman boleh ingat bahwa kalau setelah perayaan Tuhan Yesus dibaptis itu sudah tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, kita fokus untuk ke Rabu-Abu bulan depan. Jadi selamat tahun baru aja ya. Kalau zaman saya dulu ada lagunya hari ini 11 Januari, ada yang tahu lagunya boleh katakan? Oh tahu ya, 11 Januari ya, pas hari ini. 11 hari telah berlalu, tapi kita percaya sukacita tahun baru kita bawa sampai di akhir tahun. Amin. Oke, kita balik dulu ke temanya nih. Intro dulu ya, pilihanku. Berarti ada sesuatu yang kita pilih dan ada yang kita pilih lah, pilihan ganda gitu lah ya. Nah, saya jadi ingat waktu saya dikasih tahu temanya pilihanku. Saya itu dulu waktu mau kerja tuh memilih-milih kerjaan saya. Saya sekarang kerja di salah satu bank dulu. Dari pertama saya mau kerja di bank dan ada pilihan ini, bukan pilihan. Saya melamar sampai saya harus bisa memilih. Di saat itu saya bingung, saya harus memilih mana yang saya pilih. Dan puji Tuhan, Tuhan bukakan jalan semuanya dan pilihan saya tepat waktu itu. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama pilihan kita. Kita datang ke tempat ini, kita percaya kita memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Ya, kita akan belajar bersama-sama mengapa kita harus memilih Tuhan sebagai pilihan kita dan apa konsekuensinya kalau kita sudah memilih Tuhan. Oke, saya mau undang teman-teman buat bangkit berdiri. Boleh tim pujian, boleh bantu saya menyanyikan lagu. Teman-teman, kan sekarang kita fellowship ya, jangan kaku-kaku ya, badannya lemesin ya, jangan kaku-kaku. Jadi kita boleh Ciweni, mana Ciweni? Kita mau naikkan pujian ini. Saya kasih judul gamesnya round. Round itu berkeliling bukan sih? Iya kan benar ya? Oh iya benar Ciweni. Jadi kita akan nyanyikan lagu ini, kita akan berkeliling, ikutin pujiannya. Nanti sesuai instruksi saya, teman-teman berkelompok ya. Oke?
Kita cobain dulu nyanyi lagunya ya. Udah gak ketemu, udah gak lama, boleh senyum kanan kirinya ya. Walaupun cuma matanya doang yang kelihatan. Kita mau kasih senyum terbaik kita pimpin mata kita. Kita mau katakan apa kabar, kita mau bergembira. Kabar gembira. Kalau kata lagunya boleh ini ya. Ke kiri, senyum ke kanan, berkeliling mencari yang lain. Oke, itu ya lagunya. Yang depan kayaknya ini kebingungan ya. Boleh lihat ke belakang ya kalau bingung lagunya kayak apa ya. Oke, setelah saya bilang berkeliling mencari yang lain, saya akan kasih 2 kata. Jadi nanti saya bilang misalnya ojek online. Artinya teman-teman harus berdua-dua. Oke. Satu kata lagi misalnya bajai BBG. Artinya bertiga. Oke. 2 tema 3 dulu ya. Kita nyanyikan pujian, kita mau katakan apa kabar, kita mau bergembira, kita bertepuk tangan, kita kasih senyum kanan kiri. Apa kabar? Ojek online. Ayo berdua-dua ya. Ada yang dapat pasangan. Ada yang dapat satu. Oke. Ada yang dapat pasangannya. Ayo boleh mana ada dapat pasangannya? Itu ada yang masuk dulu. Elva ikut. Oke, ada satu. Isabel masih ada pasangannya. Nah di sebelah sana boleh Isabel ke sana. Sambil kenalan ya. Kita mau katakan apa kabar, kita bergembira, kenalan, kasih senyumnya. Sekarang bajai bertiga ya. Sudah ya. Udah tiga semuanya. Kenalan lagi. Kita katakan apa kabar. Sekarang taksi 4 orang ya. 4 orang ada yang minta tolong, 4 orang. Kasih ada tolongan ya. Oke, sudah semuanya. Kenalan lagi ya. Senyum kirinya, senyum kanannya jangan lupa ya. Kita katakan apa? Sekarang kontainer itu berapa orang? 6 orang sekarang. Oke, udah ya. Mana ya? Yang sisa mana sisa? Udah sisa. Berarti ini isinya kontainer ya. Udah. Oke, nggak apa-apa sisa. Masih lanjut loh kita loh. Masih ada yang lain loh. Kita katakan apa kabar? Berkeliling mencari yang lain. Sekarang truk gandeng. Ada 8 orang. 8. Udah 8. Di depan di mana? Sisa berapa? Sisa 2 ya? Oke, nggak apa-apa. Sekarang next level ya teman-teman ya. Tadi kan alat transportasi.
Sekarang teman-teman saya kasih poin. Satu orang wanita itu 25. Oke, wanita 25. Karena laki-lakinya sekarang spesial 100 untuk laki-laki. Oke. Oke ya, clear ya. Sama kayak tadi, nanti bisa saya menyebutkan angka misalnya 500. Boleh 5 laki-laki atau 20 wanita. Begitu ya. Oke, clear ya. Kalau saya bilang 100, ya boleh laki-laki 1, wanita 4. Oke, clear ya. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Kita dengarkan lagu ini, dengerin filmnya ya, nanti angkanya teman-teman sambil berhitung ya. Masih sisa juga satu, Messi. 100 tuh 100. Ini berapa ini? 100, 200, 300, 350. 1, 2, 3, 4, 5, 150. Oke. Kelebihan ya? Oke. Kayaknya wanitanya terlalu banyak ya, jadi oke, gak apa-apa. Kita ikut roll yang pertama aja, roll yang pertama ya. Kayaknya angkanya nih kalau panas-panas otak kita agak kebakar ya. Oke, kita pakai yang roll pertama ya. Kita katakan apa kabar, kita bergembira. Apa kabar, kabar gembira, kejutan matamu, senyum ke kiri, senyum ke kanan, berkeliling, berkeliling mencari. Sekarang kontainer. Kontainer 6 orang, 6 orang. Kontainer 6 orang boleh berenang. Oke, sudah berenang. Sudah berenang. Yang lebih boleh ke depan, boleh. Yang lebih dari 6 boleh ke depan ya, boleh. Yang belum 6 boleh belum 6. Sudah ya, sudah ada 6. 3, sisa 3. Bisa 4 ya. Oke, Ari boleh ke sana ya. Ya, Ari ke sana. Yang ini satu perempuan boleh ke sana. Laki-laki semua itu ya. Terus kamu boleh ke ujung ya, di sini. Oke. Sudah boleh kenalan ya. Jadi satu kelompok 7 orang, betul? Iya. Oke, boleh kenalan ke kanan ke kiri. Ini kelompok kalian yang untuk permainan selanjutnya. Kalian beri nama superhero. Nama kelompok kalian kasih nama superhero ya. Oke, udah. Oke, yang udah boleh angkat tangan boleh. Oke, yang ini. Elva apa nama
sudah diambil. Spiderman mungkin juga, Spiderman. Brad Pitt. Dua dong. Ayo nama yang lain masih banyak. Batman, oke Batman. Ini ada Spiderman, Gatot Kaca, Batman. Sebelah sana, yang di belakang apa? Apa? Oh, ada hijau ya. Ada Hulk yang cowok sama yang cewek ya. Oke, nama kelompoknya sudah ya. Oke, saya boleh persilakan teman-teman boleh duduk. Ini kelompok teman-teman ya. Ada Gatot Kaca, Hulk, Spiderman, sama Batman. Oke. Udah mulai lemes belum nih? Tadi pas saya awal-awal mukanya tegang banget ini depannya. Sekarang udah harus lemes ya, lemesin aja ya. Oke, game yang kedua, nama gamesnya Yesus berkata. Udah ada bilang adu-adu. Pernah bermain gamesnya? Belum ya? Oke, jadi simpel aja ya teman-teman ya. Jadi di saat saya ngomong Yesus berkata, berarti teman-teman ikutin kata selanjutnya. Kalau nggak ada, teman-teman gak usah ikutin. Oke? Coba dulu. Contoh ya, contoh. Yesus berkata, garuk-garuk kepala. Nah, garuk-garuk kepala. Kok nggak dilakuin? Garuk, garuk loh. Walaupun nggak ngaku tetap garuk. Kan Yesus sudah berkata loh. Ya. Walaupun lewat saya. Oke? Oke, clear ya. Misalnya, tadi kan saya bilang Yesus berkata garuk-garuk. Oke, garuk-garuk. Yesus berkata berdiri. Sambil garuk-garuk ya. Sambil garuk-garuk. Garuk-garuk tipis-tipis saja lah garuk-garuknya kalau malu gitu kan. Oke, Yesus berkata berhenti menggaruk. Angkat kaki kanan. Nah, yang kaki kanan yang salah. Oke, clear ya? Oke, ada pertanyaan. Saya punya 2 mata elang di sini. Ya, jadi nanti teman-teman akan diawasi. Dea sama Larissa boleh di tengah-tengah ya. Apa Fori boleh? Fori bantuin boleh. Kocok Sun juga boleh bantuin Kocok Sun. Makin banyak mata elangnya mungkin makin ketawa. Oke, jadi teman-teman ya ada pertanyaan gimana? Oh, ini merasa bawa guru ya. Jadi yang tidak mengikuti instruksi nanti harus keluar dari permainan. Oke? Oke, clear? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke, nanti ada 4 orang yang mengawasi. Teman-teman juga boleh awasin ya kalau ada. Jadi di sini kita mainnya berkelompok. Jadi nanti kelompok kalian kalau bisa ikut utamakan. Oke ya? Oke, permainan ini dimulai ya. Yesus berkata, angkat tangan kanan. Semuanya angkat tangan kanan. Oke? Kanan. Tangan kirinya gandeng. Gandeng siapapun lah, gandeng. Ini yang biru kena nih. 1, tangan. Ayo. Tadi ada yang gandeng? Belum ya? Oke, tangannya boleh diturunin ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang tangannya turun boleh keluar dari permainan. Ayo. Kejujuran diutamakan di sini ya. Boleh ke kiri. Nonton dulu. Yang merasa tadi tangannya turun, boleh ke kiri dulu ya. Tangannya tetap di atas ya. Yang turun sekarang juga masih ini loh. Oke, wah kelompok ini ya. Spiderman silap mata ya. Silap mata. Oke, Tuhan Yesus berkata boleh turunkan tangannya. Oke. Sudah ya. Sudah mulai tegang. Yesus berkata bergandengan tangan satu kelompok.
Oke. Ci awas kena. Iya. Oh iya, orang ya? Masuk, maaf Eli. Iya, baru masuk. Tapi jangan cari kesempatan dong, gak ditahan Faldo dong. Sair. Tenang ya. Tim yang menang duluan di sini. Yesus berkata, angkat satu kaki kanan. Angkat boleh ke depan, boleh ke belakang nih, biar nggak jaga keseimbangannya ya. Oke. Turunin kakinya deh, boleh deh. Yesus berkata turunkan kakinya. Oke. Yesus berkata lepaskan tangannya, boleh pasangannya boleh dilepaskan pasangan. Pasangan berkelompok ya maksudnya, bukan pasangan hidup ya. Oke. Yesus berkata semuanya lihat ke depan deh, lihat ke depan. Oke, angkat tangan kiri. Ada loh, tangan satu loh. Oke. Yesus berkata angkat tangan kiri. Yesus berkata garuk-garuk kepala pakai tangan kanan. Jangan garuk-garuk ditangkap ya. Oke. Yesus berkata turunkan tangan kirinya. Stop garuk-garuk. Masih garuk-garuk semua ya. Apa. Yesus berkata stop garuk-garuknya. Oke, boleh duduk teman-teman. Kok ada yang duduk? Jojo tadi mau duduk ya? Enggak ya, nggak jadi ya. Oke, saya udah bantu kelompok kalian nih, biar banyak yang ngalah, ternyata mereka jauh-jauh loh. Oke, Yesus berkata, apa lagi dong? Yesus berkata apa lagi ya? Yesus berkata tertawa. Lucu ya, dia berkata tertawa. Yesus berkata stop tertawa. Oke, lalu Yesus berkata angkat jari. Oh iya, spesifik ya. Angkat jari kanan deh. Kurang spesifik ya. Wah, kalau Yesus berkata seperti itu kalian ini ya, bisa sekali ya. Yesus berkata, nah itu benar tuh angkat jari. Gak apa-apa, apapun itu Yesus menerima kok angkatan jari. Yesus berkata turunkan jari kalian. Yesus berkata boleh gandeng lagi tangannya. Kelompok kalian. Jalan di tempat, boleh jalan di tempat. Nah, hari boleh keluar lagi. Oke, Yesus berkata jalan di tempat. Yang udah keluar bisa buat mata orang. Bisa buat. Oke, Yesus berkata jalan di tempat, jalan. Kardio, ayo kardio. Yesus berkata stop, lepasin tangannya boleh. Ayo mana yang lepasin tangannya? Yesus berkata lepasin tangannya. Oke, yang nggak lepas boleh ya. Yesus berkata boleh duduk. Oke, panasan ya. Udah apa belum nih? Udah ya, ayo udah mulai kepanasan ya. Apa belum, Jo? Jojo ini sasaran empuk ya. Oke, permainan selesai. Oke, udah selesai. Yesus berkata permainan selesai. Kalian ini ya, kayak jaksa penuntut umum ya. Jadi teliti sekali loh. Saya kemarin nontonin Sambo pusing malah saya. Habis gitu ya. Oke, boleh kasih tahu dari kelompok apa? Batman satu orang. Spider-Man 4. Oke, gak apa. Gatot Kaca. Boleh dihitung ya. Berarti ini minus satu kelompok kan 7 orang. Oke, boleh kembali ke teman-teman masing-masing ya. Oke. Tadi gamesnya Yesus berkata. Selanjutnya games ketiga. Oke, kayaknya tempatnya agak rapat, jadi kita nanti berdua-dua ya.
Jadi nanti perwakilan dari Hulk, ini kayak perang bintang ya. Ada Hulk, ada Gatot Kaca, Spider-Man, sama Batman. Nanti sweet siapa yang main duluan? Kita main gamesnya namanya bosen. Bosen ya. Bola sendok. Oke. Jadi teman-teman nanti simpel aja. Nanti akan ada satu baskom besar di sini. Jadi nanti teman-teman baris di belakang bertujuh. Oper-operan bola nanti taruh bola yang terakhir ada di ember belakang. Oke, clear ya. Jadi nanti estafet pakai sendok. Yang pertama juga ngambilnya pakai sendok. Kalau bolanya jatuh bagaimana? Ulang ke depan. Oke, simpel ya. Oke, ada pertanyaan untuk games bosan ini? Nah, semoga nggak bosan ya. Oke, boleh perwakilannya maju ke depan. Batman, Hulk, Gatot Kaca, Spider-Man. Oke, udah. Boleh switch. Om Pipa deh, Om Pipa. Spider-Man mana Spider-Man? Spider-Man mana Spider-Man? Oke, Om Pipa. Yang keluar main duluan ya. Yang keluar main duluan. 1, 2, 3. Nah, ulang. Om Pipa. Iya. Batman belum gitu. Om Pipa. Oke, Ari main duluan. 1. Oke, bareng sama Batman. Oke, yang lain boleh ke kiri sama ke kanan ya. Kelompoknya berarti yang Spider-Man boleh ke kiri, si Gatot Kaca di tengah, yang tadi Batman di tengah, berarti Hulk di sebelah kanan. Oke, boleh disiapkan boleh. Oke, terima kasih. Oke. Jojo, sendoknya ada sendok? Sebenarnya enaknya itu main belakangan karena bisa mengamati dulu. Betul. Oke, boleh dibaginya satu orang satu sendoknya ya. Satu orang satu sendoknya ya. Ambil bolanya, masukin ke belakang. Udah semua udah dapat sendok? Sendok makan bubur. Boleh latihan dulu boleh. Kasih satu bola, boleh kasih satu bolanya. Gatot Kaca terlalu cerdas ya. Jadi pakainya satu tangan aja ya. Oh iya. Itu namanya sindiran halus. Ini ulang, oke? Oke, saya kasih bantuan ya, Jadi yang paling depan daripada bengong, langsung ambil bola lagi aja. Oke, non-stop jalan terus. Oke. Semua sudah siap? Belum. Latihan. Saya kasih waktu untuk berlatih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bolanya boleh dibalikin ke depan? Oh, iya. Jangan udah boleh dikantongin ya. Oke, ngapain semuanya? Saya ada mata elang loh di belakang loh di depan. Oke, kita mulai ya. Waktunya 2 menit. 3, 2, 1.
sini. Iya, diambil dulu dong. Iya. Ayo. Sudah 40 detik. Udah ada yang kayak ujung belum ya? Belum ada yang kayak ujung. Oke, nah itu bagus, itu bagus begitu bagus. Jadi pas misalkan Tenang, fokus pada tujuan. Oke. Iya, pelan-pelan aja, betul. Pelan-pelan, tapi dioper ya, pelan-pelan, tidak dioper. Oke. 1 menit lagi. Sudah ada bola di belakang, Kak Lisa di. Udah ada kepet? Udah ada ya? orang yang menerima Oke. bukan orang yang ngasihnya uang, tapi orang yang ngasihnya. Pelan-pelan ya. Kejujuran diutamakan ya di sini ya. Dilempar aja sama jatuh. Iya, dilempar aja. Pelan-pelan. Fokus. Udah, diatur strateginya ya. Diatur ya cowok. Bikin strategi. Oke. Jangan gemeteran bro, santai. Oke, 30 detik lagi ya. Siap? Tinggal 10 detik lagi. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. It's okay, gak apa-apa. Oke ya, boleh di tengah jalan, boleh dikembalikan. Kelompok boleh dikasih sendoknya ke kelompok yang lain ya. Live. Kelompok Oh ini loh. selanjutnya. Ini jangan depan sini. Ya, sama Kalisa sudah dihitung? Sudah ya. Boleh dibalikin ke depan ya. Oke. Bola. Semua udah dapat sendok. Sudah semua boleh diangkat ke atas sendoknya. Sudah. Saya kasih 1 menit buat latihan ya. Ambilnya. Tapi nggak boleh berkanan langsung. Ambilnya di sendok ya, pelan-pelan. Lo boleh ambil lagi bro. Langsung. Yang di sini boleh ambil lagi begitu ya. Jalan terus ya. Latihan nih, masih latihan. Kok bisa ke belakang gitu ya? Ada. Oh ini dua tim ya? Yang mana? Pas aku lagi gini. Oke, 10 detik lagi ya. Sudah sampai belakang. Latihannya sudah sampai ke belakang. Oke, boleh. Masih latihan. Oke, kita jangan buru-buru ya. Oke, semua udah ya. Udah latihannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Latihannya selesai.
menit ya. Mereka melihatnya dulu ya. Jatuh gitu dong. Fokus, jangan grogi ya. Tenang. Private is the best. Ayo grogi, jangan tenang. Ayo. 30 detik lagi ya. Ayo jatuh, jangan tenang. Jangan fokus pasti jatuh. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ini lebih banyak ya. 4, 3, 2, 1. Saya boleh kembali ya. Panitia menghitung bolanya. Oke. Udah mulai lemas belum? Udah lemas bener belum nih? Udah? Belum. Jaya. Agnes. Oke, panitia sudah menghitung. Kayak Spiderman dong, tenang, menghanyutkan ya. Hanyut ya tuh. Sudah panitia sudah dihitung? Sudah ada juaranya? Udah. Kami lah juara. Sudah ada juaranya? Teman-teman boleh duduk kan? Boleh duduk kembali? Boleh kembali ke tempat masing-masing? Bukan ke tempat masing-masing, ke tempat masing-masing. Oke, sambil menunggu, nanti saya akan umumkan ya. Oke, teman-teman, gimana gamesnya tadi? Nggak bosan kan? Nggak ya? Bukan bola sendok kan? Lumayan seru ya. Saya percaya teman-teman di sini walaupun berkelompok begitu, tapi sukacitanya berbaur semua jadi satu. Amin. Semoga tahun ini ya, tahun ini 2023 lebih baik dan semangatnya seperti tadi itu ya, fokus. Dan nanti saya coba membagikan beberapa perenungan terkait sama games-games yang kita tadi mainin. Oke, saya mau minta tolong Fori, boleh tampilkan ayatnya dulu. Kita mau baca perikop Tuhan dulu ya di Matius 4 ayat yang 18 sampai 22. Oke, boleh di zoom? Oke. Perikop ini menceritakan tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ini ayatnya pendek aja, teman-teman boleh bergantian ya. Oke, di 4:18. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya baca duluan ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan.
terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami, untuk kami memulai persekutuan doa kami. Kami mau belajar sebentar lewat setiap firman-Mu Tuhan lewat perikop ini. Kami percaya di sini kami telah memilih Engkau Tuhan. Tapi kami nggak mau menjalankan setiap pilihan kami tanpa sebab Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus-Mu memberikan kami pemahaman. Dan Kau pakai anak-Mu yang kurang segala kurangnya Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu ini agar bisa menyampaikan setiap firman-Mu. Biar bukan hamba lagi, melainkan Engkau Allah yang hidup dalamku, yang bisa mewartakan setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, jadi di dalam Matius 4 ini adalah salah satu perikop di antara 3 perikop yang para Injil ceritakan. Jadi cerita tentang Yesus memanggil murid pertama ini ada 3 dari 4 Injil. Jadi sebegitu pentingnya cerita ini, para penulis Injil itu menceritakan di dalam Injilnya. Dan saya coba mau hubungkan dengan games yang tadi kita mainkan, pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama tadi kita nama gamesnya round ya, berkeliling. Tadi saya minta teman-teman untuk berkelompok sesuai dengan instruksi saya. Kita berkeliling dan kita berkelompok. Saya ibaratkan kelompok itu seperti yang kita hadapi di luar sini ya. Di luar tempat ini kadang-kadang kita dibikin berkelompok teman-teman. Kita dilihat latar belakang kita dilihat, oh lu bukan orang kaya, lu gak bisa gaul sama gua. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang di luar sana melihat latar belakang kita sama seperti para murid mungkin waktu itu. Mereka dipilih, mereka dikelompok-kelompokkan. Oke, kelompok nelayan saja, kelompok pemungut cukai. Tapi lewat Yesus yang datang ke dunia ini, dia gak mengelompokkan teman-teman lagi. Jadi teman-teman udah gak dilihat latar belakangnya, gak dilihat lagi kerjaannya, masa lalunya, masa kelamnya mungkin ya, mungkin atau kekayaannya, semuanya gak dilihat lagi teman-teman. Karena Tuhan tuh udah panggil kita pribadi lepas pribadi. Kita dipanggil itu sesuai dengan nama kita. Saya percaya di saat Tuhan Yesus kucuk datang ke Petrus, gak mungkin Tuhan Yesus itu datang gak kenal sama si Petrus itu, gak mungkin. Karena pasti dia sudah tahu, oh ini Petrus nih yang mau undang. Dia datang, dia panggil. Coba teman-teman bayangin ya. Jadi kalau Petrus, Andreas, lalu ada Yakobus dan Yohanes, itu disebut murid. Teman-teman ke sekolah, daftar, kita datangin gurunya, bukan gurunya datangin kita. Seberapa privilege-nya kita dipanggil sama Tuhan, kita didatengin, dihampirin tanpa melihat latar belakang kita. Itulah makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi di games pertama ini kita boleh lihat bahwa memang keseharian kita mungkin memisah-misahkan kita, tapi kita selalu ingat ya lewat perikop ini bahwa kita itu dipanggil pribadi lepas pribadi tanpa melihat latar belakang kita, dan kita percaya bahwa Tuhan udah kenal kita yang memanggil kita. Fori boleh tampilkan Yohanes 15 ayat 16. Di sana Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi dalam Yesaya pun dikatakan juga di kitab yang lebih lama ini, Perjanjian Lama, bahwa kita tuh udah dikenal sama Tuhan dari kandungan kita. Tuhan tuh udah tahu. Jadi teman-teman gak usah worry, kita semua di tempat ini, teman-teman sudah meluangkan waktu setiap Rabu mungkin ya datang ke tempat ini. Teman-teman sudah memilih ikut Tuhan. Pilihan teman-teman untuk ikut persekutuan, bersekutu bersama, itu karena teman-teman sudah terlebih dahulu dipilih sama Tuhan. Bukan kita yang milih duluan loh, tapi Tuhan yang udah milih kita. Oke, lewat games kedua saya mau sampaikan bahwa di sana judulnya kan tadi Yesus berkata ya. Yesus berkata. Seperti para murid, kita juga mau fokus sama kata-kata Tuhan. Coba bayangin di saat Petrus lagi gulung-gulung jala, dia nggak dengerin kata-kata Tuhan, dia biarin aja, orang gua nggak kenal, ngapain gua dengerin. Bisa aja kan teman-teman ya seperti itu ya. Gua nggak kenal lu siapa Yesus. Saat itu Yesus belum terkenal
sebelum dia wafat. Yesus itu waktu itu usia 33 tahun itu masih biasa-biasa aja lah, kayak tukang kayu biasa aja. Tapi Petrus, setiap murid-murid yang dipanggil itu mereka fokus sama kata-kata Tuhan. Mereka dengar dan mereka tahu bahwa ini orang yang akan menyelamatkan mereka. Terlepas dari motivasi mereka pada akhirnya ya, ada yang mengkhianati mereka, ada yang mau duduk di kanan kiri mereka. Terlepas dari segala motivasi itu, tapi mereka mau fokus dengar suara Tuhan. Sama kayak tadi kita bermain games itu, kita berusaha untuk fokus, kita mau dengerin. Kita harus fokus untuk mendengarkan suara Tuhan agar kita bisa pada saat game tadi itu untuk memenangkan permainan ya. Tapi pada keseharian kita tentunya untuk menjadi pada selanjutnya untuk menjadi berkat buat orang banyak. Mungkin berat ya kalau kita mau bilang untuk berkat orang banyak. Untuk berkat buat diri kita sendiri deh. Buat berkat, mungkin teman-teman ada yang minta untuk pekerjaan yang baik, pasangan hidup, atau apa mungkin ya, misalnya jalanan gak macet, sesimpel itu aja teman-teman. Jadi dengan kita dengar suara Tuhan, kita fokus sama Tuhan mau ngomong apa sih dalam hidup kita, kita akan bisa tahu bahwa segala yang baik telah Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Oke, yang ketiga tadi namanya bosan ya, bola sendok. Tadi saya udah jabarkan bahwa pertama kita tuh udah dipilih. Habis kita dipilih kita harus fokus karena kita udah dipilih ya. Yang ketiga setelah kita udah fokus, kita udah dipilih, kita harus bagi berkat kita. Sama kayak tadi bola tadi, saya istilahkan itu berkat. Teman-teman bagikan berkatnya, teman-teman bagikan firman Tuhan lewat sesama. Jadi pelan-pelan pada akhirnya untuk sampai ke sebuah tujuan. Bisa gak sih teman-teman bagi berkat itu buru-buru, cepet gitu? Kita dituntut untuk sabar, kita dituntut untuk fokus. Kita jadi bukan fokus ke diri kita sendiri doang ya, tapi fokus juga ke orang yang kita bagikan berkat itu. Sama seperti Petrus yang pada akhirnya Tuhan bilang, lu bakal gue jadi penjala manusia. Kepikiran gak sih penjala manusia kayak apa? Dia biasa jala ikan ya, gak kepikiran pasti. Tapi di kisah para rasul teman-teman boleh baca di sana bahwa di saat itu dia ditodong, bilang saya nggak punya harta, saya nggak punya emas, saya nggak punya perak, tapi dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret yang saya percaya, kau sembuh. Bayangin seorang nelayan yang nggak ngerti apa-apa, dia bisa menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada Tuhan, fokus kepada suaranya, dia yakin dia dipilih, dia mau bagikan berkat itu. Dan berkat itu bisa jadi berkat buat orang lumpuh itu. Nah saya percaya juga di tempat ini teman-teman dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Sebelum teman-teman memilih Tuhan, teman-teman telah dipilih oleh Tuhan. Sadari hal itu, dengerin suara Tuhan, dan kita melangkah untuk membagikan berkat dengan fokus. Saya percaya kehidupan teman-teman mungkin akan berat ya. Kata orang 2023 ini resesi ya, susah, berat, masalah banyak. Tapi saya percaya di saat kita pilih Tuhan dan kita sadari 3 hal tadi, Tuhan akan bantu kita untuk melewati setiap pencobaan, masalah, ataupun setiap yang pergumulan dalam hati teman-teman. Oke? Jadi kita cukup fokus saja untuk berbagi berkat itu seperti kita fokus untuk memperoleh kemenangan, mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan buat kita. Mungkin teman-teman bisa dapat harta ya di depan, kalau di luar sana ya, fokus untuk pekerjaan kita bisa dapat harta, kita bisa dapat gaji, dapat rumah yang gede, dapat apa semua. Saya dulu pernah ditanya teman saya waktu itu pertama-tama saya pelayanan, ngapain sih lo ikut Sabtu Minggu saya selalu full untuk pelayanan ya. Saya pelayanan itu dari sejak saya masih kuliah, jadi saya cari pacar pun di pelayanan. Waktu itu saya berpikir semuanya di dalam pilihan hidup saya hanya taunya pelayanan aja. Saya ditanya sama teman saya yang mereka belum kenal Tuhan. Jadi ditanya ngapain sih ikut pelayanan seperti itu. Ya saya pun gak bisa menjawab sebenarnya. Mungkin si Petrus juga bisa jawab saat itu. Tapi di saat ini saya bisa lihat bahwa berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan saya setelah saya melewati bertahun-tahun. Jadi mungkin saat ini teman-teman gak tahu
Kenapa teman-teman bingung ya, sukacita apa sih yang saya rasakan? Saat ini saya senang, tapi kadang-kadang teman bingung, kenapa saya harus pilih Tuhan? Nah teman-teman ingat 3 poin tadi ya. Kita itu semua udah dipilih, dan kita pegang itu kata-kata firman Tuhan, dan kita fokus untuk melayani aja. Semuanya Tuhan akan lengkapi buat kehidupan kita. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan sharing saya. Seperti yang tadi saya kasih teaser sedikit. Saya ini kenal Tuhan itu benar-benar kenal Tuhan ya. Berarti bukan kenal Tuhan, oh tahu Tuhan Yesus tahu. Saya dari kecil saya tahu. Saya Katolik itu dari usia 6 SD. Itu Katolik dewasa. Di tengah keluarga saya itu bukan Katolik. Jadi keluarga saya semua Konghucu. Dan saya kebetulan sekolah di sekolah Katolik, jadi saya jadi Katolik. Jadi saya Katolik yang ikutin aturan aja, ikutin teman-teman aja ya. Saya itu lumayan bandel ya, saya bolos ya. Kalau teman-teman di sini mungkin tahu ya, mulut saya agak tajam ya. Jadi, nggak tajam ya. Jadi perkataan saya cukup tajam. Jadi dulu waktu saya SMA, SMP bikin cewek nangis itu udah biasa aja buat saya. Jadi kata-kata saya itu ya gitulah ya, mulut lancip ya. Terus bikin nangis udah, bolos iya. Terus pokoknya ke gereja juga ya jarang-jarang lah. Pokoknya kenakalan. Tapi puji Tuhan ya, teman-teman saya nggak bandel-bandel cowboy gitu, nggak. Terus yang minum-minuman keras gitu, nggak. Jadi puji Tuhan, saya jalan-jalan ini kehidupan ya lumayan bandel. Dan satu ketika di tahun 2008 saya ikut sebuah retret di kampus saya. Di sini kayak banyak ya kampus saya ya. Dulu saya ikut retret seminar hidup baru dalam Roh, bukan seminar, retret hidup baru dalam Roh. Dan di tempat itu saya merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Dan di saat itu saya sudah menetapkan pilihan saya itu hanya Tuhan aja. Pasti kalau teman-teman udah ikut retret, tahulah ya rasanya ya. Di saat kita udah ikut retret, kita menentukan pilihan, Tuhan is my life gitu lah ya. Kalau tadi teman-teman bilang superhero-nya itu Gatot Kaca tuh, kalau saat itu saya bilang superhero saya Tuhan Yesus. Saya bilang dunia lain apa semua saya nggak ingin deh, saya tinggalkan seperti itu. Aduh gitu ya. Klise ya. Ya itu yang saya rasakan pada saat itu tahun 2008 ya. Saat itu saya cuma satu perkumpulan saya waktu itu. Saya dulu nggak begitu mikirin pacar atau pekerjaan masih kuliah ya. Saya cuma memikirkan keluarga saya dipertobatkan. Jadi kalau di kisah para rasul 16 ayat 31 saya pernah dengar ayat itu bahwa di saat ya di sini ya. Jadi ada penjaga penjara yang bertobat dan dia bilang percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Saat itu saya cuma pegang itu doang. Satu orang bertobat, satu keluarga diselamatkan. Saya pegang itu. Wah gampang lah. Saya juga sharing ke salah satu pembicara bilang, saya ceritain semua panjang kali lebar kehidupan saya. Papa mama saya itu Konghucu dan mereka bisa katakan itu pendidikannya kurang ya. Jadi mama saya malah saya bisa katakan dia itu nggak bersekolah sama sekali, jadi baca tulis dia nggak bisa. Papa saya sekolah hanya sampai SMP, jadi dia itu ya kerjanya serabutan lah. Kalau panjang kali lebarnya mungkin nanti teman-teman boleh invite saya cerita lagi panjang kali lebarnya. Jadi cerita orang tua saya itu wah kelam sekali. Kalau saya cerita mata saya bisa menangis. Tapi saat itu saya cerita ke satu keluarga ini, setiap pergumulan saya, koko saya seperti apa, cici saya seperti apa, saya ceritain semuanya. Dan ayat itu merema sekali dalam hati saya. Saya pulang retret, saya pulang dari puncak dulu, turun gunung ya. Rasanya waduh saya bisa mempertobatkan keluarga saya. Tapi enggak, saat itu enggak sama sekali. Saya udah mulai mengenal Tuhan, saya udah pilih Tuhan, saya berdoa, saya baca firman. Saya baca firman pagi-pagi nih, papa saya keluar kamar, dia ngeliatin saya ngerasa deh kalau lagi pagi-pagi berdoa gitu kan kelihatan dia diliatin. Saya pergi ke gereja, dia bilang, titip salam ya sama si gondrong katanya. Titip kirimin beras ke rumah katanya begitu. Coba teman-teman, di saat kita lagi berapi-api, dia bilang begitu. Kirimin beras ya, karena dia bermain dengan logika dia. Karena Tuhan dia adalah uang.
Uang dia adalah kecukupan dia, itu adalah Tuhannya dia. Di saat itu saya bilang, waduh berat nih, kayaknya susah nih. Saya jalani, saya tetap pelayanan, saya tetap menjalankan suara Tuhan. Kalau tadi itu contohnya suara Tuhan ya, saya bisa istilahkan, saya bisa umpamakan suara Tuhan itu seperti firman Tuhan, persekutuan itu adalah suara Tuhan yang harus kita cari. Saya berusaha cari suara Tuhan itu, saya berusaha untuk berdoa tetap, baca firman, berkomunitas, dan saya coba fokus untuk melayani. Berapa tahun teman-teman? 4 tahun kemudian, 2012, dan setitik cahaya keluar. Kakak saya, cici saya ini Katolik dia, tapi dia pindah agama ke Kristen, dan out of nowhere tiba-tiba ada pasangan, dia menikah secara Katolik dan dia kembali ke Katolik. Wah, saya bilang lumayan nih, 3 menang 1 dia bilang. Masih 33% keberhasilannya kan, lumayan. Tapi datang lagi bomnya nih dari papa saya. Kalau papa saya selalu istilahkan ini bos terakhir nih, dahsyat ininya. Si bos terakhir ini meninggal tahun 2013 teman-teman. Papa saya meninggal 2013, 1 tahun setelah cici saya bekerja, koko saya dinaikin jadi manajer, lagi hamil cici saya, anaknya sudah sukses semuanya. 2 orang orang tua yang tidak berpendidikan bisa sekolahin anaknya 3-3-nya sampai sarjana, bisa jadi manajer semuanya di masing-masing bidang, dan dia meninggal. Wah, saya langsung hancur teman-teman. Dan dibalik itu juga ada kisah cinta ya, dibalik itu sebelum nanti saya kasih isi apa senyum-senyum aja ya. Jadi dibalik itu saya ada kisah cinta saya yang bikin saya hancur dan iman saya itu goncang sekali. Tapi Tuhan ingatin lagi, komunitas saya ingatkan lagi bahwa fokus aja sama pelayanan kita, fokus aja sama apa yang telah kita lakukan. Saya tetap beriman, saya jalani lagi. Tahun 2016, koko saya yang ini nih lumayan nih, badannya bertato, ya, koko saya badannya bertato, dia merokok dari usia 14 lah ya, sampai sekarang ya paru-paru pernah sampai hitam gitu ya. Jadi kebayang ya orangnya kayak apa ya. Mungkin gak sih dia tiba-tiba bilang, minggu depan gue dibaptis gitu. Waduh, ini sampai saya bulu kuduk saya merinding gitu kalau saya bayangin. Saya gak kebayang sama sekali dia bisa dibaptis dan dia menikah secara Katolik. Tahun 2016, 8 tahun setelah saya mendapatkan bahwa satu keluarga saya bisa diselamatkan. Di saat itu saya bilang, tidaklah cukuplah Tuhan. Terus gak lama kemudian, ini ceritanya ada lagi nih, soalnya dia bilang, saya ikut retret seminar baru, hidup baru dalam roh nih, dia bilang, di komunitas Amazing Grace, dia bilang. Ciwede mungkin pernah ceritanya nggak ya? Saya kaget dulu, saya belum pernah kaget loh. Dia tiba-tiba datang ke lantai 8. Kalau saya istilahkan lah ya, kalau dulu kita retret, itu teman-teman boleh gabung ya. Kalau kita ada retret seminar baru, hidup baru dalam roh, itu ada 2 hari. Ini saya bukan nakut-nakutin ya, tapi saya diomelin sama Kocok Sun. Ada 2 hari. Saking, kalau saya istilah, saking dia itu bos terakhirnya ya, maksudnya apa namanya? Saya bilang dosa, nggak dosa lah ya, maksudnya mungkin dia ada resisten, badannya resisten untuk menerima Tuhan. Hari pertama dia itu langsung demam loh teman-teman. Ya pas itu saya bilang, wah gila nih. Gimana nih orang apa yang mendoakannya salah atau gimana teman? Saya tetap positif, akhirnya dia jadi baptis, dia ke gereja juga, dan puji Tuhan, Tuhan bilang udah 2 nih di antara 3 nih yang sisa nih. Saya pikir nih, oke lah Tuhan udah 60% nih yang diselamatkan, cukuplah dia bilang. Karena itu ya keterbatasan mama saya tadi saya sampaikan. Mama, kalau kata pemain itu kan kita harus belajar benar sungguh-sungguh ya. Maksudnya harus ada pelajarannya, harus baca, harus ada apa. Mama saya bukan sama sekali nggak bisa baca tulis, bukan sama sekali nggak itu, karena kami anaknya berusaha untuk mengajarkan, tapi memang ada keterbatasan usia, jadi dia agak sulit untuk belajar itu. Tapi puji Tuhan banget, tahun 2020 teman-teman, di saat pandemi itu
saya usia kurang lebih 60-an ya. Temannya banyak yang meninggal tuh gara-gara COVID. Dia jadi takut mati kan ya teman-teman. Dia takut mati, dia bilang, gimana caranya saya mau belajar agama Katolik, agama lu aja lah, biar lu bisa ajarin gua. Waduh, saya nangis teman-teman. Saat itu saya udah berpacaran ya sama istri saya nih yang ada di belakang tadi. Dan saya coba diskusi sama dia, gimana nih caranya nih. Udah pandemi, terus mama saya punya keterbatasan, tapi dia punya niat yang kuat untuk belajar itu, karena dia tahu semua anak-anaknya sudah kenal Tuhan Yesus. Saya cari, kayak bersambut ya. Di saat kita mau berusaha, di saat itu juga Tuhan pasti akan buka pintu. Saat pintu tertutup pasti ada jendela yang terbuka ya. Saya imanin hal itu dan saya coba cari tahu di gereja paroki istri saya. Di sana ada pengajaran untuk lansia teman-teman. Cukup 4-6 bulan mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka, akan diajarkan 6 bulan aja teman-teman. Dan private, wah itu udah di luar pikiran saya ya saat itu ya, di luar harapan saya bahkan. 4 bulan saya pikir bisa lah yang dibaptis lah. Dan yang tahu teman-teman yang paling amazing lagi apa? Yang ngajarin seorang bapak-bapak bisa bahasa daerah mama saya teman-teman. Bener-bener diajarin apa? Pakai bahasa saya dari Pontianak, jadi pakai bahasa Kek diajarin kata per kata pakai nama Tuhan Yesus pakai bahasa Kek teman-teman. Karena saat itu saya jujur, saya bilang sama pembimbingnya, mama saya nggak bisa baca, mama saya nggak ngerti kayak gini-gini. Oh ya nggak apa-apa, yang penting dia mau mengenal Tuhan. Dan saat itu saya bilang, wah ya sini luar biasa banget. Singkat cerita, mama saya diajarin, saya yang nganterin setiap hari untuk belajarnya. Jadi ini buat info buat teman-teman juga ya, keterbatasan itu bukan sama sekali halangan buat kita mengajak orang lain untuk bergabung ke gereja ini, gereja Katolik. Jadi saat itu ada orang buta bisa ikut. Gak kebayang ya orang buta itu gimana belajar katekumen ini. Tapi gereja punya punya aturan-aturan yang fleksibel untuk beberapa hal. Jadi teman-teman kalau ada kenalan misalnya mau masuk agama Katolik, kesulitan, coba cerita aja ke pastor parokinya, pasti akan ada jalan keluarnya. Mama saya singkat cerita di saat pandemi 6 bulan dia dibaptis secara personal di dalam kapel, hanya boleh ada 4 orang dalam keluarga kami yang datang. Mama saya dibaptis sama pastor paroki. Wah, luar biasa, puji Tuhan saya bilang. Kemuliaan hanya bagi Tuhan karena satu orang bertobat Tuhan buktikan. Berapa tahun teman-teman? 12 tahun. Saya berdoa, saya berusaha. Itu kerinduan saya. Kalau saya ditanya dulu sama teman-teman layanan, selain jodoh, keuangan dan lain, saya mau menangin keluarga saya aja. Karena kita percaya karena keselamatan kan hanya dari Tuhan ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus bilang begitu. Dan saya percaya bahwa di saat keluarga saya dimenangkan, segala sesuatunya Tuhan akan berikan juga buat hidup saya. Amin. Saya percaya ya teman-teman, di saat saya berdoa selama 12 tahun, mungkin saya enggak berdoa terus ya. Tapi di dalam hati saya selalu tanamkan bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Jadi saya percaya di saat itu bahwa keluarga saya pasti akan diselamatkan. Saya tetap fokus sama firman Tuhan yang mengatakan bahwa keluarga saya akan diselamatkan. Dan puji Tuhan 12 tahun Tuhan jawab. Saya nggak tahu ya teman-teman di tempat ini teman-teman punya pergumulan apa, punya doa apa. Tapi yang saya tahu teman-teman sudah memilih Tuhan sebagai juru selamat teman-teman. Yang saya tahu pilihan teman-teman itu adalah Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan bahwa tahun 2023 ini mungkin gak akan lebih mudah dibanding 2022 yang udah kita lewatin. Tapi saya percaya Tuhan yang sama yang telah memenangkan keluarga saya, Tuhan yang sama yang telah membuktikan bahwa setiap masalah hidup saya itu gak ada apa-apanya. Asal saya mau fokus sama Dia, Tuhan yang sama juga akan berkarya dalam hidup teman-teman. Mari
bisa bilang kita itu dipanggil bukan untuk sukses ya teman-teman. Kita dipanggil itu untuk setia. Setia doang aja. Di saat kita memilih Tuhan, di saat kita mau mengatakan bahwa ya Tuhan, di saat itu juga kesetiaan kita diuji. Kesetiaan kita untuk mengikuti setiap firman-Nya, kesetiaan kita untuk membagikan berkat. Seperti para murid yang setia, pada akhirnya dia bisa menjadi berkat buat begitu banyak orang. Mungkin dunia bisa memberikan begitu banyak hiburan, ketenangan, ketenaran, harta. Tapi yang di luar itu dunia gak bisa berikan, Tuhan Yesus pasti bisa berikan buat kehidupan teman-teman. Ingat ya teman-teman, masa lalu teman-teman, bahkan 2022 yang kemarin itu Tuhan udah gak lihat lagi. Tuhan gak ngelihat latar belakang teman-teman, tapi Tuhan lihat hati teman-teman, kemauan teman-teman buat setia datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kesetiaan kita Tuhan akan berikan harta, bahkan segala sesuatunya ya teman-teman, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita dengar, bahkan lebih dari apa yang timbul dalam hati kita teman-teman. Saya mau undang teman-teman, nanti pujian boleh bantu saya. Sampai akhir hidup kita mau tetap memuji nama Tuhan. Itulah panggilan kita sebagai para murid. Di saat kita mau memilih Tuhan, di saat itulah Tuhan mau pakai kita. Mari kita mau katakan dengan segenap hati, sungguh Engkau Bapa yang mengenal kami, Bapa yang tahu setiap permasalahan hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penyelamat kami yang memilih kami. Dan kami mau katakan, Bapa Engkau mengenal kami. Bapa yang
setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita.
mengakui Tuhan. Kami doakan kami. Aku percaya. Setia Tuhan ikuti panggilan-Mu, karena Engkaulah penyelamatku, Engkaulah pilihanku Tuhan. Kami gak akan pernah mau menyesal Tuhan akan pilihan kami, tapi kami akan melihat ke depan. Engkau Allah yang berjuang bersama kami di tahun ini, di tahun baru ini Tuhan. Hidup kami akan Kau lebih menanggang Tuhan, menjadi berkat untuk orang di luar sana, keluarga kami. Dan kami gak mau khawatir Tuhan buat segala sesuatunya, karena akan Kau sediakan dengan begitu luar biasa. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan berbicara dengan Roh Kudus yang akan terus bekerja dengan begitu luar biasa dalam kehidupan teman-teman tempat. Dan Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu seturut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, hadirat-Mu nyata Tuhan. Terima kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mau tutup pantun ya teman-teman. Saat pencobaan datang mengganggu dan masalah muncul terus saja menderu, tetap setia dengarkan suara Tuhanmu, karena Yesus satu-satunya pilihan hidupmu. Cakep. Oke, saya mau kembalikan. Pemenangnya sudah ada? Larissa? Oh, ada yang seri. Sweet. Oke, sweet boleh. Seri siapa? Teman-teman boleh kembali duduk ya, sambil ada pengumuman mungkin ya. Oke. Mana? Siapa tadi yang seri? Nanti teman-teman pasti pada aus ya. Nanti ada minum fresh tea aus ya. Dan nanti di depan nanti ada hadiah dari teman-teman youth untuk melepas dahak dari teman-teman ya. Oke, pemenangnya siapa Larissa? Gatot kaca 170. Oke. Spiderman 210. Oke. Batman 80. Oke. 110. Jadi pemenangnya Spiderman. Oh, Spiderman menusuk dari belakang loh ya. Luar biasa. Oke, pemenangnya nanti dapat hadiah dari Jojo ya. Jojo ya. Oh, mau simbolis ya, nanti sama Jojo ya, boleh ya. Oh, apa mau difoto? Mau difoto? Oh ya bebas. Saya kembalikan ya. Oke, saya Pengumuman dulu aja.
Beni dan juga Kak Sinta Suryo. Nah, teman-teman ini tanggalnya tanggal 24 sampai 26 Maret. Langsung di tag dari sekarang tanggalnya. Untuk tempatnya itu di Wisma Pondok Remaja PGI Puncak. Ini belum puncak yang tinggi-tinggi amat ya? Belum ya? Ya, jadi masih transportasinya masih aman lah. Untuk harganya 400.000 itu sudah include transport. Cukup murah ya teman-teman. 3 hari 2 malam 3 malam ya malah ya. Ya 3 hari 2 malam 400.000. Nah, ada syarat tertentu yaitu yang mau mendaftar sudah mengikuti SHDR atau RHDR. Betul ya Si Jojo ya? Ya. Nah, untuk yang mau daftar boleh langsung daftar ke ada Cifabi, Isabel. Mana Fabi, Cifabi mana ya? Ya, boleh ke Isabel, Edgar. Nah, ini ada Isabel, Edgar, satu lagi. Bisa Isabel Putra itu cici saya yang di belakang itu ya. Boleh daftar ke orang-orang ini. Dan kalau mau tanya-tanya juga langsung aja tanya-tanya di serbu. Mereka gak dikit ramah-ramah orangnya ya. Ya. Boleh tambah kepada PIC-nya? Teman-teman tambahan sedikit, ini resret penyembuhan luka batin yang pertama yang Youth KAG buat. Jadi kerinduan kami teman-teman supaya bisa join karena materinya bagus banget yang dirancang khusus dengan sebaik-baiknya oleh para tim terdahulu. Jadi mungkin di PLB lain teman-teman nggak menemukan yang sedetail kita gitu. Jadi bagus sekali karena kami sudah merasakannya tahun lalu, betul teman-teman? Jadi rasa yang sama buat teman-teman ini harus ikut gitu kan. Terus apa tadi namanya? Mohon maaf, lupa. Oh iya. Mohon maaf nih, gitu. Oh iya. 24 sampai 26 Maret kalau teman-teman yang ikut retreat kemarin kita mulainya hari Sabtunya ini full. Enggak, setengah hari sih, dari Jumat itu udah ada sesi Jumat sore. Jadi teman-teman siapin cutinya, masih bisa setengah hari, cuman disiapkan cutinya karena ini nggak boleh lewat. Hari Jumatnya juga penting banget gitu. Oke? Jadi makanya kita nggak jauh-jauh di puncak. Nggak puncak banget, agak bawah dikit gitu. Oke? Siap? Ya, siapin tisu semuanya. Terima kasih. Ya, materinya beda emang Kak. Itu motonya pengen bagus sendiri. Oke, teman-teman, minggu depan kita juga akan bertemu lagi di tanggal 18 Januari hari Rabu di tempat dan jam yang sama. Di sini jam 19.30. Sorry, maaf ya, salah ya. Di lantai 8 ya teman-teman. Nanti datang ke sini toto ruangannya gelap. Di lantai 8 ya teman-teman, jangan lupa hadir. Pembicaranya ada Ko Roy Suwandi dengan tema Be Different. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oh iya teman-teman, ada yang berulang tahun. Sebentar saya lihat contekan dulu ya. Tidak, saya sudah lewat jauh. Yang ulang tahun ada Sherina. Kamu Sherina, siapa yang ulang tahun? Sherina, mana Sherina? Mariati. Yang mana ya? Dan Kathy. Boleh maju ke depan yang namanya dipanggil. Mana 1, 2, 3, oh ya. Boleh. Kamu. Oh, bukan doang. Coba teriak-teriak aja saya.
sama-sama berdoa ya untuk teman-teman kita yang merayakan ulang tahun ya. Sherina, dulu saya suka sama Sherina, penyanyi ya, penyanyi. Istri saya ya. Mariati sama Betty ya, sama Elva. Oke, kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau satukan hati kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mengangkat tangan kita buat teman-teman kita. Shira Bapa, Shira Bapa, Shira Bapa, Shira Bapa. Semua kami mengucap syukur Tuhan untuk pertambahan usia yang kau berikan kepada teman-teman kami Tuhan. Kau Allah yang telah berkarya begitu luar biasa dalam kehidupan mereka sampai saat ini Tuhan. Biarkan usia yang bertambah ini membawa mereka semakin dekat dengan Engkau, mendapatkan kedewasaan, pengenalan akan Engkau Tuhan. Berkat yang melimpah akan Kau berikan kepada mereka. Kami percaya Kau Allah yang memilih mereka Tuhan, memanggil mereka, dan Kau Allah yang memperlengkapi mereka dengan begitu luar biasa Tuhan. Kami percaya ulang tahun yang mereka ini Tuhan, mereka akan bisa melihat Tuhan bahwa Kau Allah yang bekerja begitu luar biasa hari depan. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau berkati mereka, harapan mereka, cita-cita mereka, keinginan hatinya yang selaras dengan keinginanmu Tuhan Kau kabulkan. Kami mau serahkan setiap teman-teman kami yang ke dalam tangan kasih-Mu. Kau pakai mereka Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar dokumentasi ini dokumentasi monyong aja kayak gitu. Selamat, satu.